Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kita sebaik-baik jalan, yang memberikan kepada kita hidayah untuk berjalan di belakang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, manusia yang selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang diturunkan oleh Allah taala dengan berbagai macam aturan-aturan syariat yang kesemuanya ini untuk kemaslahatan kita dunia akhirat, yang kesemuanya ini menjadi sesuatu yang akan bernilai di sisi manusia, bernilai untuk diri kita pribadi, serta bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkannya dengan keindahan-keindahan yang paling puncak. Beliau menjadikan semua yang beliau miliki ini untuk jalan di jalan dakwah. Hartanya, keluarganya, semua hal yang beliau miliki dioptimalkan untuk menyampaikan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, agar kita tahu persis seperti apa harusnya kita ini menjalani kehidupan. Bahkan sampai tentang perkara-perkara kecil-kecil sekalipun diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bahkan sampai mengatakan Islam ini agama yang paling sempurna, hatal kharra kaifa nukhrijuha. Bahkan sampai diajarkan sama Nabi gimana caranya ngeluarin BAB, gimana caranya ngeluarin kencing. Kencing itu dibersihkan, kita diajarin caranya untuk mengeluarkannya pun juga diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau minggu yang lalu kita bahas tentang mandi, definisinya mandi, tata caranya mandi, perkara-perkara yang harus ada di dalam mandi kita, serta tambahan-tambahan atau kesunahan-kesunahan dari mandi itu sendiri, dan juga macam-macamnya mandi sunnah. Ada mandi Jumat, ada mandi hari raya, ada mandi setelah memandikan jenazah dan lain sebagainya. Maka sekarang kita masuk di dalam bab yang bernama babun najasah, atau bab yang membahas tentang berbagai hal-hal yang najis, perkara-perkara yang najis. Sayyidina, mungkin salah satu hal yang bisa jadi poin utamanya kita di dalam najis ini, Rasulullah SAW pernah ketika beliau itu jalan, beliau berjalan bersama para sahabatnya, ketemu satu bangkai syah, satu bangkai kambing kecil. Jadi satu bangkai kambing kecil didekati sama Nabi, tangannya Nabi dalam keadaan kering, bangkai itu juga dalam keadaan kering, diambil telinganya, bangkai kambing ini tadi diambil sama Nabi, diangkat. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ayyukum ahabbu ayyakuna lahu hadza, apa ada di antara kalian yang mau memiliki bangkai ini bidirhamin? Siapa yang mau beli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Dengan harga mungkin sekitar 50.000, 100.000. Siapa yang mau punya, yang mau memiliki kambing ini tadi? Katanya para sahabat, ya Rasul, baunya sudah nggak enak. Ya Rasul, bangkainya sudah terlalu parah, nggak ada yang bisa dimanfaatkan dari kambing ini tadi. Siapa kiranya yang mau ngambil bangkai ini tadi, apalagi sampai harus membayar? Maka Rasulullah mengatakan, hadhihi, ini bangkai kambing ini, innad dunya, Rasulullah bikin perbandingan, innad dunya la ahwan indallah min hadhihi syah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kalau melihat kepada dunia itu bahkan gak pernah dilihat sama Allah Ta'ala, tapi nilainya dunia ini di sisi Allah Ta'ala bahkan gak lebih berharga dibandingkan bangkai ini tadi. Kalau kalian aja gak mau dengan bangkai ini, apalagi Allah Ta'ala. Dan dunia dan seisinya ini di sisi Allah Ta'ala gak ada nilainya, bahkan senilai bangkai ini pun gak.
Kalau ada nilainya di sisi Allah, Allah Ta'ala akan membedakan antara yang taat sama yang nggak taat di dalam pembagian duniawi. Tapi ternyata Allah Ta'ala nggak membedakan. Orang iman dikasih rezeki, orang nggak iman dikasih rezeki. Orang iman dikasih nafas, orang nggak iman dikasih nafas. Orang iman dikasih sehat, orang nggak iman juga dikasih sehat sama Allah Ta'ala. Ini nunjukkan kalau apa? Nunjukkan kalau dunia itu nggak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dari sisi pemahaman kita atau mindset kita di dalam memandang duniawi. Tapi dari apa yang dilakukan sama Rasulullah SAW, para sahabat punya pakem bahwasanya al-jaf bil-jaf tahir bila syak. Segala sesuatu yang kering, kena sesuatu yang kering, itu sudah pasti suci. Jadi najis itu nggak akan berpindah kecuali salah satu dari dua sisi ini ada yang basah. Kalau kering sama kering, maka di situ nggak ada najisnya. Misalkan di sini di meja saya tahu-tahu ada cicak, kurang ajar, BAB di sini misalkan. Jadi buang air besar di sini. Setelah itu saya ngelihat, saya ngelihat si barusan ini jatuh masih baru. Jadi berarti masih basah. Setelah itu saya ngambil pakai tangan saya, tak dulit, didulit ini BAB-nya cicak ini tadi. Ini gimana ini berarti hukumnya? Hukumnya najisnya cicak ini tadi pindah ke tangan saya. Najisnya cicak ini tadi pindah ke tangan saya. Tapi kalau misalkan saya ngeliat loh ada kotorannya cicak di sini, ada kotorannya cicak, tapi sudah berhari-hari, jadi sudah sangat kering. Tangan saya juga kering, tangan saya kering, najisnya juga kering. Tak ambil, tak buang ke tong sampah, nggak ada yang tersisa dari tangan ini tadi. Najisnya nggak ada, dicium nggak ada baunya, nggak ada asarnya, nggak ada warnanya dan lain sebagainya. Gimana ini tangan ini? Gimana hukumnya? Suci. Jadi suci, kering dengan kering itu la yunaqilun najasah, tidak memindahkan najis. Yang mindahin najis kalau salah satunya ini basah. Meskipun najis paling besar sekalipun, meskipun najisnya anjing misalkan, atau najisnya babi, najisnya anjing, najisnya babi, selama kering sama kering maka nggak pindah najisnya. Tapi kalau sudah salah satunya ini basah, maka di situ pindah najisnya itu jadi berpindah. Jadi misalkan jenengan belanja ke tempatnya taci misalkan, tempatnya orang non muslim, jenengan belanja di situ, lagi belanja taunya hewan peliharaannya keluar, punya anjing misalkan, yang punya toko ini punya anjing, terus kepalanya digini-ginikan ke bajunya jenengan. Jadi baju ini tadi nempel di kulitnya si anjing ini tadi. Gimana hukumnya? Selama baju kita ini kering dan anjingnya ini juga sesuatu yang kering yang nempel ke kita, maka nggak pindah najisnya. Kecuali kalau dia jilat-jilat. Nah, berarti apa? Kalau jilat-jilat kan berarti basah. Nah, kalau basah berarti pindah najisnya. Dan kalau najisnya itu najisnya anjing atau najisnya babi, jatuhnya ke sesuatu yang paling berat. Jadi dibasuh 7 kali, salah satunya dengan menggunakan debu. Nanti kita akan bahas tentang cara penyucian najis dengan tiga cara. Ada yang mukhaffafah, ada yang mutawassithah, ada yang mughallathah. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang tengah-tengah. Jadi al-jaf bil-jaf tahir bila syak. Jadi jenengan kalau misalkan lagi bajunya kering, nggak terasa ada najis yang tadi sempat nempel di kita dalam keadaan basah, maka nggak perlu was-was, Bu. Nggak perlu was-was. Nggak perlu jenengan setiap habis ngaji pulang mau sholat duhur ganti baju, nggak perlu. Jenengan berangkat bajunya ndelewer. Bahkan dulu zamannya Nabi, para perempuan itu baju bawahnya ini dilebihkan sampai 1 meter. Jadi karena nggak ada kaos kaki, jadi untuk nutupi bagian kakinya ini bajunya yang dikelewer nih. Nah, nanti jalan mereka di tempat kering, di tempat basah, di tempat kering lagi, di tempat basah lagi. Katanya para ibu-ibu ini sempat was-was, ya Rasul, ini baju jenengan suruh panjang-panjang kayak gini, kalau kena najis gimana?
Katanya Nabi Muhammad, yutahhiruhu ma ba'dah. Kalau misalkan itu pun bajumu kena najis, nanti yang nyucikan itu apa yang kamu lewati setelahnya. Nggih. Yang kamu lewati setelahnya itu bakalan menyucikan kotoran yang ada di baju kamu tersebut. Jadi misalkan di sini jenengan jalan, di sini ada najis, ada najis. Ada kotorannya ayam misalkan, ya ada kotoran ayam di sini. Setelah itu di sini ada genangan air. Setelah itu di sini ada tanah. Baju ini kena kotoran ayam, habis itu kena air, habis itu kena pasir. Oke, maka najisnya ayam ini tadi dibersihkan sama air sama pasir. Oke, pasir itu suci, nggak najis. Pasir itu suci nggak najis. Buktinya jenengan kalau tayamum pakai pasir, pakai debu ataupun juga pasir. Tapi kan banyak orang was-was, banyak orang was-was. Reget koyoke lambiku, reget koyoke jilbabku, wong nggak kelihatan kena apa-apa yang najis, maka sebenarnya dia nggak najis. Sebenarnya dia nggak najis. Boleh berhati-hati seperti itu. Yang penting jangan sampai was-was. Jangan sampai ke tingkat was-was. Jenengan sholat subuh kelambine dhewe, rukuwe dhewe, sajadahe dhewe. Duhur kelambine dhewe, sajadahe dhewe, rukuwe dhewe. Nah, ini berlebihan. Jadi 5 kali sholat, 5 kali nyuci mukena, sajadah, kelambi. Nah, angel. Ini terlalu berlebihan. Jadi misalkan saya biar benar-benar bersih, Ustazah, mukena saya tak taruh di tempat atas, sajadahnya tak taruh di tempat atas. Pokoknya saya sholat pakai ini semuanya. Mukena juga baju juga saya punya baju khusus untuk sholat. Silahkan. Tapi kita ini kadang-kadang kan harus sholat di saat-saat yang nggak bisa bersih-bersih semacam itu. Ya kalau jenengan di rumah terus, ya kalau kita lagi di rumah terus, makanya sampai bahkan ada orang yang merasa, saya nggak seret, lek sholat neng dalan nih nggak seret. Sholatnya harus di rumah. Sholat itu harus dalam keadaan pokoknya perfect kebersihannya. Nah ini yang sebenarnya bikin kita ini meninggalkan perkara-perkara yang harusnya didahulukan untuk mendahulukan sesuatu yang nggak terlalu penting. Jadi bersih itu bagus. Jadi orang sing resikan itu bagus. Tapi berlebihan di dalam hal itu juga nggak baik. Nanti masuknya ke dalam was-wasa. Jadi mainannya setan. Jadi mainannya setan. Lambimu sing pucuk kuwi mang lho, ketempelan laler. Laler kuwi mang ning diae kan kamu nggak ngerti. Kati ketempelan kupu-kupunya kemana aja kan kamu nggak ngerti, nggak karu-karuan akhirnya. Barangkali dia nempel di tong sampah, barangkali dia menempel di yang malayudrikuhu taraf. Semua yang nggak nampak mata najisnya nggak perlu jenengan anggap najis. Jadi sesuatu yang nggak nampak kalau itu adalah najis di depan mata kita, nggak usah dianggap sebagai sesuatu yang najis. Kotor nggak masalah, tapi bukan najis. Kalau najis ini yamna sihatas shalah ini tadi, mencegah keabsahan sholat. Tapi kalau kotor tidak mencegah keabsahan sholat. Jadi najis itu mencegah keabsahan sholat. Kalau cuman kotor aja tapi bukan sesuatu yang najis, maka tidak mencegah keabsahan sholat. Al-jah bil-jah tahir bila syak. Setelah itu kita masuk ke definisinya. Kalau biasanya kita definisi itu ada lughatan wa syar'an, secara bahasa, secara syariat. Secara bahasa juga ada. Najis itu secara bahasa kullu mustaqdir. Semua yang menjijikkan itu bisa dianggap sebagai najis atau bisa dibahasakan dengan najis. Kata-kata yang buruk bisa dianggap sebagai najis. Najasatul fam, najisnya mulut. Apa itu? Omongan kotor, omongan yang enggak baik, omongan yang enggak benar, kedustaan, caci maki, adu domba dan lain sebagainya. Itu semuanya najasatul fam. Najisnya mulut, tapi bukan najis hissiyah, tapi najis maknawiyah. Bukan najis yang bisa dilihat, tapi najis yang bisa dirasakan. Gimana cara ngerasainnya? Buktinya orang yang kita lempari kata-kata itu jadi sakit hati.
Berarti ada sesuatu yang menusuk hatinya orang tersebut yang keluar dari lisan kita. Itu najasatul fam. Nanti ada najisnya mata, najisnya telinga. Najisnya mata apa? Nonton sesuatu yang enggak benar, ngelihat perkara-perkara yang enggak benar. Najisnya telinga apa? Dengerin sesuatu yang enggak benar, dengerin sesuatu yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Itu semuanya najis. Tapi najasatul maknawiyah, najisnya maknawi, nggak bisa istilahnya nggak bisa dirasakan, itu nggak bisa. Bahkan Rasulullah SAW kan juga mengatakan, ketika dilapori sama salah satu sahabat, ya Rasul, itu loh fulan bin fulan, tahajudan enggak, adzan subuh ndak tangi, wong-wong sholat subuh panggah enggak bangun, orang sampai bubaran sholat subuh dia masih belum bangun, sampai matahari sudah terbit dia masih belum bangun ya Rasul. Apa katanya Nabi? Qad balati syaiton fi udunih. Ini orang telinganya sudah dikencingi setan. Telinganya sudah dikencingi setan. Makanya bahkan para ulama mengatakan kalau orang-orang yang bangkong sholat subuh kayak gini, nyuci telinga itu wajib. Nyuci telinga itu bisa nggak sampai wajib yang benar-benar wajib, tapi bisa menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena telinganya dinajisi sama setan. Telinganya dinajisi sama setan sehingga ketutup, nggak kedengeran alarm, nggak kedengeran adzan, nggak denger takbirnya imam, nggak denger fatihahnya imam, nggak denger. Telinganya kena najisnya telinga. Nah, tapi najisnya ini najis maknawiyah. Jadi secara bahasa kullu mustakbir, semua yang kotor bisa dianggap najis. Semua yang kotor bisa dianggap najis. Tapi kalau secara syariat, secara syariat dua macam ini tadi. Ringkesnya apa najis itu? Najis itu segala sesuatu yang menjijikkan, yang mencegah keabsahan sholat tanpa ada keringanan syariat. Tanpa ada keringanan syariat. Jadi segala sesuatu yang menjijikkan, yang mencegah keabsahan sholat tanpa ada keringanan syariat. Kenapa kok dibikin seperti ini? Karena nggak semua yang menjijikkan itu mencegah keabsahan sholat. Nggak semua yang menjijikkan mencegah keabsahan sholat. Seperti apa? Busok, liur. Liur itu menjijikkan apa boten? Ada orang mau dihadiahi liur? Kalau liurnya walet nggak apa-apa. Liurnya manusia nggak ada yang mau. Tapi liur ini tadi, liur ini sesuatu yang menjijikkan, tapi tidak mencegah keabsahan sholat. Orang tetap sah, misalkan bajunya ini tadi kena liur. Misalkan bajunya ini kena liur, maka sholatnya itu masih tetap sah. Kayak misalkan ada orang, misalkan dia pengen ngeludah, pas ngeludah pengennya adoh tiba-tiba cedek. Maunya dilempar ke sana, tapi ternyata dia nempel di bajunya sendiri. Padahal sudah buru-buru mau sholat. Gimana ini? Kadung bajunya kena liur, nggak apa-apa, dibawa sholat aja. Karena liur itu bukan sesuatu yang mencegah keabsahan sholat. Jadi termasuk diantaranya al-busok wal mukhot. Mukhot itu ini, apa? Yang keluar dari hidung. Ingus, ingus, upel. Setelah itu kotorannya mata, kotorannya telinga. Itu semuanya sesuatu yang menjijikkan, tapi tidak mencegah keabsahan sholat. Sholatnya tetap sah kalau misalkan ada hal-hal yang semacam itu. Setelah itu juga tanpa ada keringanan syariat. Tanpa ada keringanan syariat. Nanti ada najis-najis yang diringankan sama syariat. Kayak misalkan darah sedikit, nah itu masih dimakfu sama syariat. Dengan tengah-tengah sholat punya jerawatnya meledos, darahnya ngalir. Selama darah itu sedikit, maka tetap sah sholatnya. Selama darahnya itu sedikit, maka tidak membatalkan sholat kita. Begitu juga ketika orang mengalami istihadah dan lain sebagainya, dia sholat padahal di kemaluannya penuh dengan najisnya darah, maka darah ini tadi masih dimaafkan oleh syariat. Masih dimaafkan oleh syariat karena karena ada batasan-batasan yang diperbolehkan oleh syariat untuk membawa najis-najis tersebut. Ini definisi secara ringkesnya. Kalau secara terperincinya, nah ini tadi 7 macam.
Paling tidak ada 7 macam. Nanti satu-satu juga akan kita terangkan. Yang pertama adalah seperti yang dikatakan sama di dalam kitab Sofatuz Zubat, al-muskirul ma'i wal khinziru wal kalbu ma'a far'aihima was-sur wa maitatun ma'al idham wasy-sya'r was-sufla ma'kulah walal bashar wad-dam wal qai' wa kullu ma dhahar minas sabilain siwa aslil bashar. Jadi najis yang pertama yang dianggap sebagai sesuatu yang najis, najis di dalam meminumnya, najis juga di dalam minuman itu sendiri. Jadi diminumnya sudah najis, istilahnya diharamkan sama Allah Ta'ala untuk dikonsumsi, dan jenis dari minuman itu tadi juga kalau kena baju maka sholat kita nggak sah, yaitu semua benda cair yang memabukkan, atau biasa kita kenal dengan khamr, minuman keras. Minuman keras itu hukumnya adalah najis. Walaupun para ulama berbeda pendapat antara najisnya ini najis secara keharaman untuk dikonsumsi, bukan najis secara minumannya. Tapi kalau madhabnya Imam Syafi'i enggak, ini minuman najis untuk diminum, najis juga kalau kena badan. Najis juga kalau kena badan, yaitu minuman yang cair yang memabukkan. Minuman cair yang memabukkan. Masail min babil najasah al-khamru wan nabit. Khamr itu apa sih? Jadi minuman keras itu apa? Minuman keras itu adalah minuman yang mencapai tingkat kadar alkohol karena difermentasi. Bisa jadi dari anggur, bisa jadi dari apel, bisa jadi dari macam-macam. Al-ainab yang paling sering dari anggur, yang paling sering dipakai untuk khamr itu adalah anggur. Tapi walhasil semua hal yang bikin orang ini hilang akal masuknya jadi khamr. Kullu muskir khamr wa kullu muskir haram. Katanya Nabi Muhammad, semua yang memabukkan itu khamr dan semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Semua yang bikin orang flying, otaknya ini hilang dengan sengaja, maka semuanya dihukumi sebagai khamr. Dan semua khamr itu hukumnya adalah haram. Gak boleh minum qaliluha wa kathiruha, sedikit gak boleh apalagi banyak. Jadi banyaknya sedikitnya semuanya hukumnya adalah haram. Walaupun keharaman dari khamr ini tadi datangnya itu enggak langsung langsung haram, enggak, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena bangsa Arab sebelum datangnya Rasulullah SAW adalah bangsa yang sukanya itu mabuk. Bangsa yang memang minum khamr itu jadi rutinitasnya mereka, menjadi sesuatu konsumsi hariannya mereka. Orang kalau sudah dewasa suka minum khamr. Nah, itu kebiasaannya orang-orang Arab jahiliyah itu semacam itu. Makanya Sayyidah Khadijah itu punya julukan sebagai Al-Afifah, sebagai perempuan yang sangat terjaga, karena beliau perempuan yang nggak pernah mengkonsumsi khamr dan nggak pernah keluar dari rumah. Kalau nggak kepepet sama sekali itu nggak pernah keluar rumah di malam hari. Katanya Sayyidah Khadijah, karena kalau sudah saya keluar dari rumah saya malam-malam ini istilahnya mau pulang selamat angel. Karena di mana-mana orang mabuk, karena di mana-mana banyak orang yang minum minuman keras. Ini kebiasaannya orang Arab jahiliyah. Dikarenakan apa? Karena mereka alasannya salah satunya orang minum khamr itu rata-rata di negeri-negeri yang dingin. Karena orang kalau minum khamr biasanya badannya jadi hangat. Salah satu hal yang bikin mereka minum itu karena untuk menghangatkan badan. Nah ini. Tapi karena efeknya ini bikin kecanduan, akhirnya nggak pandang musim, mau musim panas, mau musim dingin, mau musim gugur, mau musim salju, panggah ngombe terus karena sudah jadi kebiasaannya mereka. Makanya Allah Ta'ala ngasih peringatan tentang khamr ini pelan-pelan. Diharamkannya ini pelan-pelan.
Pertama, ketika terjadi satu masalah, para sahabat nanya, ya Rasul, al-khamr gimana hukumnya ya Rasul? Maka Allah Taala mengatakan, nurunkan ayat yang mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'un linnas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Katanya Allah Taala, wahai Muhammad, para sahabatmu nanya kepadamu tentang perkara khamr, tentang perkara judi dan juga minuman keras. Maka Allah Taala mengatakan, qul fihima itsmun kabir, katakan kepada mereka itu dosa besar. Jadi minum khamr itu dosa besar. Wa manafi'un linnas, tapi juga ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Ngangetin badan itu tadi. Wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, tapi dosanya atau mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi di sini kan nggak ada mutlak, berarti nggak boleh kamu minum khamr, nggak ada. Maka para sahabat sebagian memilih untuk meninggalkan, tapi sebagian lagi masih tetap minum khamr. Akhirnya datang lagi kejadian yang kedua. Ada salah satu sahabat sholat dalam keadaan masih mabuk, sholat. Jadi imam bisa, jadi imam sholat. Habis baca Fatihah, baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Munyar lakum dinukumnya enggak ketemu. Wong jenengan enggak mabuk lo enggak ketemu kadang-kadang. Sing sadar loh kadang-kadang juga nggak ketemu ini lakum dinukum waliyadinnya. Akhirnya muter dilaporkan sama Nabi Rasul itu ngimami sholat kayak gitu. Turun lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang iman, jangan kalian sholat, jangan kalian mendekati sholat wa antum sukara, padahal masih dalam keadaan mabuk. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian ngerti apa yang kalian ucapkan sendiri. Sampai al-kafirune iso diwaca tenanan baru sampai selesai, silahkan masuk ke dalam sholat. Tapi kalau belum bisa, jangan mendekati sholat. Maka dibikin aturan sama Nabi Muhammad, boleh minum tapi di jam-jam yang jauh dari waktu sholat. Dua waktunya, habis subuh sama habis isya. Jadi Arab mendem bar subuh karo bar isya. Kalau mau mabuk habis subuh atau habis isya. Kalau habis subuh dia minum, nanti duhur insya Allah sudah sadar. Kalau dia minumnya duhur, mesti asar urung sadar. Minum asar, maghrib urung sadar. Minum maghrib, isya belum sadar. Bolehnya nanti habis isya. Habis isya insya Allah subuh nanti sudah sadar. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul. Itu aturannya. Maka para sahabat juga sama. Sebagian memilih untuk meninggalkan, sebagian memilih yang sudah sangat kecanduan ini masih tetap minum. Masih tetap minum. Sampai terjadi kejadian lagi yang lebih mengerikan lagi. Yang bikin orang ini sampai hampir terjadi cekcok yang karena orang mabuk dijawil dikira diantem seperti itulah akhirnya tukaran gelut sampai bikin perpecahan, hampir bunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Baru turun ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, khamr, minuman keras, judi, ngasih sesembahan kepada berhala, setelah itu kamu pakai ramalan-ramalan yang semacam itu semuanya adalah rijsun, sesuatu perkara yang menjijikan, sesuatu perkara yang najis. Fajtanibuh min amali syaitan, dari pekerjaannya setan, maka tinggalkan sejauh-jauhnya. Maka saat itulah para sahabat meninggalkan semuanya. Dikatakan yang punya koleksi minuman keras semuanya ngambil botol-botol khamrnya, dituangkan di jalan-jalannya Madinah. Dituangkan di jalan-jalan Madinah sebagai bentuk keseriusan mereka di dalam meninggalkan khamr. Sejak saat itu enggak ada istilahnya keharaman untuk minum khamr itu berlanjut sampai sekarang ini. Jadi kalau ada orang mengatakan aku sekadung gampang mabuk tak alon-alon dhisik, enggak ada.
alon-alon pokoknya enggak pas arep sholat mendem dhisik, nah enggak bisa. Nggih. Jadi keharamannya mutlak sudah dimulai dari saat itu sampai akhir zaman nanti. Enggak ada yang namanya ngicipi, enggak ada. Titik tok enggak oleh bangga. Nggih. Jadi jajal apa neh, nggih. Jajal apa neh. Jadi semuanya diharamkan sama syariat. Jadi al-khamru wan nabid kilahuma muskir wa najis wal farq bainahuma lughah. Nah, ini yang terus yang najis yang mana ini? Dari khamr, yang perkara yang memabukkan itu kan macam-macam. Nggih. Yang najis yang mana? Kalau dikonsumsinya enggak boleh sama sekali. Mau itu cair, mau itu kering, mau itu bentuknya buah, mau itu bentuknya makanan, mau itu bentuknya apapun, kalau memabukkan enggak boleh dikonsumsi. Nggih, kayak misalkan yang sekarang saya baru dengar juga zaman sekarang orang-orang makan buah namanya kecubung. Nggih. Nah dengar ngomong mboten jenengan. Jadi kayak apa nggak tahu saya, pokoknya daun-daun atau buah-buah kalau dimakan bikin orang ini hilang akal. Gimana ini hukumnya? Haram. Nggih. Karena dia bikin orang hilang akal. Nggih. Akal ini Bu, karunianya Allah Ta'ala yang paling besar yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau dihilangkan berarti kita pengen podo karo hewan. Okay. Jadi berarti kita nurunkan harga diri kita untuk setara dengan hewan. Yang nggak sadar ketika ngomong, yang nggak paham mana yang benar, mana yang salah, nggak ngerti mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Okay. Bahkan para ulama menamakan khamr ini ummul kabair, ibunya dosa besar. Okay. Khamr ini ibunya dosa besar. Karena orang kalau sudah hilang akalnya, dia akan melakukan berbagai macam hal tanpa sadar. Nggih, salah dilakoni ditabrak kabeh. Nah, ketika ada kisah di zaman sebelum di zaman Bani Israel, ada satu orang anak muda soleh, ya, anak muda ahli ibadah, ketika ditawarkan untuk melakukan maksiat, dia dijebak masuk ke satu rumah. Oke, ditawarkan sama orang rumah itu, kamu nggak boleh keluar dari rumah ini kecuali melakukan salah satu dari tiga maksiat. Yang pertama minum khamr, yang kedua berzina sama pelacur, dan yang ketiga bunuh anak kecil. Oke. Zina sama bunuh anak kecil. Katanya dia mikirnya, wes tak minum khamr aja lah, kan yang ngefek untuk saya sendiri. Kalau berzina yang dosa berdua. Kalau bunuh anak kecil ini mesak nih bocah cilik ini anaknya siapa? Mesti efek untuk keluarganya. Wes tak minum khamr aja. Orang baru pertama minum, nggih, sekali teguk langsung hilang akalnya, nggih, langsung mabuk. Begitu dia mabuk, ngelihat ada perempuan cantik setengah telanjang, dizinai, nggih. Ngelihat anak kecil di sampingnya ada pedang, langsung dibunuh, nggih. Jadi yang pertamanya dia mau ngambil satu, akhirnya 3 in 1, nggih. Tiga-tiganya dilakoni. Makanya para ulama mengatakan ini ummul kabair, nggih. Ibunya dosa besar itu adalah minum khamr. Narkoba masuk ke dalam khamr, okay. Narkoba, pokoknya semua yang bikin orang mabuk itu hukumnya haram. Tapi kalau dari segi najisnya, okay, kalau dari segi najisnya, yang najis dari khamr adalah yang yang cair, yang enggak cair enggak najis, okay. Yang enggak cair, yang kering enggak najis. Kalau yang basah baru najis. Nggih, yang basah baru najis. Jadi misalkan jenengan jalan mau sholat, mau berangkat sholat, di pinggir jalan ada orang mabuk-mabukan. Nggih, jenengan pas lewat disiram sama bir, nggih, disiram sama minuman kerasnya mereka. Gimana ini? Balik Bu, ganti baju. Karena bajunya ini kena najis. Tapi kalau misalkan jenengan kejadian pas mau berangkat sholat ada orang nyelipin di saku kantongnya kita itu narkoba misalkan, muga-muga dijauhkan dari kita semuanya. Jadi dimasukkan ke kantong kita kadung sholat, sudah salam dari sholat, dilihat di kantong kita, loh kok ada ini, kok ada narkoba ini, gimana? Sah nggak sholat kita? Sah, sholatnya sah, nggak perlu dikodok, karena yang najis dari khamr itu adalah ketika dia ini basah. Kalau nggak basah maka nggak bikin tidak merusak keabsahan sholat kita. Dan di sini juga para ulama sebenarnya khamr itu dibagi juga menjadi 2. Ada khamrul muhtaram, ada khamr ghairu muhtaram. Ada minuman keras yang dilindungi, ada minuman keras yang nggak dilindungi.
Minuman keras yang dilindungi ini yang mana? Yang dilindungi itu yang diperes sama orang kafir, sama orang non-muslim, dijual untuk kalangan orang non-muslim, dan dikonsumsi oleh orang non-muslim. Maka ini khamrnya mereka khamr yang dilindungi. Nggak boleh kita sembarangan ngerusak. Nggak boleh kita sembarangan ngerusak ngerusak dagangannya mereka, nggak boleh. Karena di beberapa agama selain agama Islam, khamr ini masih dibolehkan. Tapi kalau sudah yang meres orang Islam, dijual untuk orang Islam, dikonsumsi sama orang Islam, ini pemerintah, bukan kita, pemerintah punya hak untuk menghancurkan itu semuanya. Pemerintah bener, kalau pemerintahnya bener, kalau yang bikin ini orang Muslim, diperes sama orang Muslim, setelah itu dikonsumsi sama orang Muslim dan dijual di kalangan orang Muslim, maka ini punya hak untuk dimusnahkan. Tapi yang kalau hal-hal kayak gini ini Bu, itlaf, istilahnya hudud yang sifatnya itu ngerusak, mengeksekusi, ngasih hukuman dan lain sebagainya, itu nggak boleh dilakukan secara individu, tapi harus dari yang berwenang di negara kita. Kayak ada orang berzina, nggak boleh jenengan ujuk-ujuk, ayo eksekusi aja di sini di Al-Fatah, langsung dicambuk. Kalau masih perawan dicambuk 100 kali cambukan. Habis itu diasingkan 1 tahun. Kalau orang yang sudah nikah langsung dilempari batu sampai mati, nggak boleh. Yang boleh melakukan itu adalah pemerintah. Ada orang nyolong langsung dipotong tangannya. Ayo kene, bentar. Nggak boleh. Yang boleh melakukan ya Pak Polisi atau badan-badan yang berwenang di dalam hal tersebut. Al-farqu bainal ma'i wal jami'. Jadi itu tadi. Jadi yang najis adalah ketika khamrnya ini dalam keadaan cair. Kalau dia kering tapi habis itu kena cairan, gimana? Najis hukumnya. Jadi misalkan ada narkoba ketumpahan air. Narkoba ketumpahan air. Gimana ini? Najis jadinya. Tapi kalau dia dalam keadaan kering maka nggak najis. Tapi kalau dalam keadaan basah maka hukumnya menjadi sesuatu yang najis. Karena juga ngambil dohirnya ayat Al-Quran yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab wal azlam rijsun. Rijsun itu artinya najis. Rijsun min amalis syaitan, dari amalnya setan, maka jauhilah khamr yang semacam itu. Yang kedua, ini khamr yang pertama. Setelah itu yang kedua, najisnya anjing dan babi dan semua yang bercabang darinya. Semua yang bercabang dari anjing dan babi ini tadi. Jadi misalkan ada babi nikah sama kambing. Misalkan ada babi nikah sama kambing. Akad nikahnya jangan mesti nggak diundang. Habis itu punya anak kambing. Jadi bapaknya babi, ibunya kambing, punya anak kambing. Gimana ini? Si kambing yang bapak biologisnya babi ini tadi hukumnya gimana? Hukumnya tetap jadi hukum najis yang mughalladah. Najisnya tetap najis yang paling tinggi, karena dia berasal dari salah satu dari 2 najis yang paling tinggi, yaitu anjing dan juga babi. Anjing babi ini nggak termaafkan semuanya. Liurnya, bulunya, kotorannya, dan lain sebagainya, semuanya hukumnya adalah najis yang paling tinggi. Yang kalau mau dibersihkan harus dibersihkan 7 kali, salah satunya pakai debu. Salah satunya pakai debu. Jadi kalau misalkan ada yang keluar dari keduanya ini secara langsung ataupun secara nggak langsung, maka semuanya masuk ke dalam najisnya anjing dan juga babi. Masuk ke dalam najisnya anjing dan babi. Habis itu yang ini nanti terperincinya nanti, habis itu yang ketiga apa nih Bu? Bekas minumnya hewan. Bekas minumnya hewan ini kalau ketahuan hewannya ini habis makan sesuatu yang najis. Jadi kalau hewannya ini mulutnya ada najisnya, habis itu minum dari airnya kita, maka air ini tadi hukumnya jadi najis. Jadi jangan misalkan melihat kucing baru makan bangkainya tikus, tahu-tahu ke embernya kita, minum dari embernya kita. Air ember itu tadi hukumnya jadi najis.
Hewan apapun, mau hewan yang dimakan ataupun hewan nggak dimakan, selama kita tahu di mulutnya ini ada bekas najis, kok minum dari air kita ikut jadi najis. Dan yang keempat, bangkai. Nah ini nanti bangkai panjang ini. Sufnya bulunya gimana hukumnya, kulitnya gimana hukumnya, tulangnya gimana hukumnya, ketika nyambung, ketika nggak nyambung, nanti kita jelaskan secara terperinci. Setelah itu yang kelima, darah. Darah banyak atau darah sedikit tapi punyanya orang lain, maka hukumnya juga najis. Dan yang keenam, muntah. Kalau tadi kita bahas tentang busok, bahas tentang liur. Kalau liur itu enggak najis, tapi kalau muntah itu hukumnya najis. Tapi ada liur yang hukumnya menjadi najis ketika dia keluar dari perut, bukan cuman keluar dari area mulut aja, tapi liur yang sudah ditelan sampai masuk ke dalam perut, setelah itu dikeluarkan lagi, maka itu hukumnya juga najis. Tandanya apa? Tandanya baunya nggak enak. Jadi kalau jenengan tidur, ngiler sampai jadi pulau-pulau, habis itu dicium, mesti baunya nggak enak, maka ini berarti liur bukan dari mulut kita tapi dari perut. Kalau dari perut hukumnya najis. Kalau dari perut hukumnya najis. Kalau cuma dari area mulut aja maka enggak najis. Karena itu sama dengan muntah. Sama juga nanti gumoh bayi. Gumohnya bayi itu kalau dia baru minum, sekiranya minuman ini tadi belum sampai ke perut, habis itu dikeluarkan lagi, tandanya apa? Tandanya nggak ada perubahan. Kalau dia susu tetap baunya bau susu, tapi kalau misalkan sudah ada bau yang bercampur di situ, itu namanya sudah jadi muntah. Kalau muntah hukumnya najis. Kalau sekedar gumoh dari mulut aja atau baru sampai sini terus keluar lagi, maka itu hukumnya tetap suci. Dan yang terakhir adalah semua yang keluar dari dua jalan kemaluan, depan, belakang, semuanya adalah sesuatu yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan rincian dari macam-macamnya najis ini di pertemuan kita yang selanjutnya.